Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita selalu bersuka cita, selalu bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa melalui hal yang baik, melalui sukacita, melalui duka cita, Tuhan Yesus yang pegang kendali. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang besar Bapa. Ya Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengarnya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau berikan hikmat kepada kami, agar kami bisa memahami apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami Bapa, dan Kau berikan kekuatan kepada kami, agar kami bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat ini berjudul Iri Hati, Sumber Konflik. Nats diambil dari 2 Korintus 12 ayat 20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Jika kita memperhatikan keadaan dunia saat ini, banyak terjadi kekacauan, termasuk di Indonesia. Konflik, permusuhan, sengketa, baku hantam hampir setiap hari menghiasi layar kaca kita. Mengapa hal ini sering terjadi? Banyak faktor yang menyebabkan hal-hal tersebut di atas terjadi. Salah satu penyebabnya adalah iri hati. Iri hati seringkali menjadi penyebab tercabiknya kerukunan dan persatuan suatu komunitas. Karena iri hati, saudara bisa menjadi musuh. Kain tega membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel, karena tersulut rasa iri hati, di mana persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahannya tidak. Karena orang lain lebih berhasil dalam pekerjaannya, seseorang menjadi panas hati sehingga ia merancang kejahatan untuk menghancurkannya. Orang yang tekun bekerja di kantor dicap sebagai orang yang suka cari muka pada pimpinannya. Jangan katakan kalau rasa iri hati itu hanya dilakukan oleh orang-orang dunia. Banyak juga orang Kristen yang belum terbebas dari roh iri hati. Melihat rekan sepelayanan lebih dipakai Tuhan, kita pun menjadi berang dan berusaha untuk menghasut orang lain dengan gosip-gosip miring tentang dia. Dalam suratnya, Yakobus menulis pada Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itulah kenyataan yang terjadi dan sedang melanda kehidupan manusia. Tidak sepatutnya di antara umat Tuhan saling iri hati, karena itu hanya akan mendatangkan segala macam perbuatan jahat. Siapa yang akan berjingkrak kegirangan jika di antara orang Kristen saling iri hati? Pastinya iblis. Kita harus sadar, ditinjau dari sudut manapun iri hati sama sekali tidak mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, hanya akan merusak dan menghancurkan diri kita, juga orang lain. Masih iri hatikah saudara-saudara? Tidak ada jalan lain, harus segera bertobat.
Mohon pertolongan Roh Kudus dan milikilah penyerahan diri kepada Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 3b. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan pada saat ini Bapa. Firman-Mu mengingatkan kepada kami Tuhan agar kami tidak memiliki iri hati kepada orang lain dalam kehidupan kami Bapa. Karena ternyata iri hati itu juga bisa Tuhan menimpa kami, ada pada kami orang-orang percaya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkati kami, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menjaga hati kami agar hati kami jauh daripada rasa iri hati ya Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera, ada kerukunan selalu ada pada kami semuanya Tuhan Yesusku. Biarlah Tuhan jauhkan rasa iri hati kepada kami. Ya Bapa, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Pandemi yang mendatangkan kekhawatiran bagi banyak orang. Pandemi yang tidak tahu kapan akan selesai Tuhan. Kami percayakan Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Pandemi ini kami percaya terjadi atas seizin-Mu dan kami percaya Tuhan semua juga atas kendali-Mu Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa menghadapi hari-hari ini penuh dengan keyakinan, penuh dengan iman kepada Tuhan Yesus saja. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu indah atas kehidupan kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu juga nyata atas kami Bapa. Biarlah Tuhan sekalipun kami mengalami ketakutan Bapa, ketika kami mengalami permasalahan, kami tetap percaya bahwa Engkau akan memberkati dan menuntun setiap langkah kami Bapa. Kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, suami istri kami, anak cucu kami, kakak adik dan juga saudara-saudara kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, orang tua kami juga. Biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami Bapa dari malapetaka, daripada maut, daripada yang jahat, daripada sakit penyakit, dan biarlah Tuhan berikan proteksi sempurna dalam hidup kami Bapa oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Berkati juga Tuhan kami yang saat ini sedang mengalami permasalahan Tuhan, permasalahan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam kami menghadapi hutang piutang kami Tuhan, masalah hutang piutang, dalam kami menghadapi masalah kami dengan keluarga kami dan juga masalah apapun juga Tuhan. Kami yang kehilangan pekerjaan Tuhan pada masa-masa ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang menjadi jawaban atas setiap permasalahan kami. Kami percaya Tuhan Engkau tahu apa yang kami hadapi saat ini, dan biarlah Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami. Engkau bekerja di atas setiap permasalahan kami Bapa, dan biarlah Tuhan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan atas kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesusku untuk kami yang saat ini sedang sakit Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah Tuhan dengan bilur-bilur-Mu. Kami percaya Engkau sembuhkan Tuhan melalui makanan, melalui obat-obatan yang kami terima, boleh membawa kesembuhan buat kami. Dan biarlah Tuhan melalui sakit kami, melalui kesembuhan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami boleh melayani-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami boleh Tuhan Yesus kami gunakan untuk pelayanan terhadap Engkau. Dimanapun kami berada, di keluarga kami, di lingkungan kami, di tempat kerja kami, dan dimanapun juga Tuhan Yesus, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan Yesusku. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan Yesus, Bapak Presiden dan Wakil Presiden,
serta semuanya Tuhan Yesus, para pemangku kebijakan Tuhan yang ada. Biarlah Engkau memberikan kebijaksanaan, hikmat, marifat yang daripadamu saja Tuhan, sehingga para pemimpin kami Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan penuh hikmat daripada Tuhan saja, sehingga boleh Tuhan setiap kebijakan yang diambil Tuhan boleh adalah kebijakan yang benar dan juga yang terbaik untuk kami semuanya. Berkati juga untuk bangsa dan Indonesia ini Bapa, masyarakat semuanya Tuhan berkati, berikan kesejahteraan, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga boleh Bapa dalam kondisi pandemi ini tidak terjadi kematian massal Tuhan, tetapi bila terjadi pertobatan massal dan pemulihan massal atas kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan atas Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa, dan mari Tuhan layakkan kami untuk menjadi anak-Mu Tuhan, sehingga ketika Engkau datang nanti Bapa, nama kami Tuhan Yesus boleh tercatat dalam kitab kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, mari kita jauhi dari sikap iri hati, karena iri hati adalah sumber konflik. Biarlah kita selalu meminta pertolongan Roh Kudus agar selalu menjagai hati kita. Tuhan Yesus memberkati.